silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring. Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang berkata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami Yesus Mari angkat kedua tangan saudara. Pada Yesus Juru Selamat. Mari gereja Tuhan berserah kepada Yesus bersama-sama. Mari gereja Tuhan, engkau yang sakit, mari datang dan berserah kepada Yesus. Percaya kesembuhan adalah milikmu. Ku kasih saudara yang sedang kehilangan pekerjaan, datang kepada Yesus dan percaya Dia sanggup membuka jalan buat saudara. Aku berserah. Tuhan kami berserah. Aku berserah pada Yesus. Kekuatanku, angkat tangan, aku berserah. Tuhan, kamu berserah. Pada gereja Tuhan, angkat tangan saudara, tanda engkau tidak mampu, tanda engkau berhala. Juru selamat, Dia juru selamat dalam hidup kita. Engkau yang percaya, lambaikan tangan. Aku berserah. Rasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, memberkati saudara. Hadirat Tuhan yang memulihkan, memberkati saudara, melepaskan saudara. Para pemain saudara yang percaya pertolongan Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi. Aku berserah. Pada Yesus.
Karena kami percaya Engkau yang memelihara, Engkau yang menyertai, Engkau yang jaga kami. Tuhan, kami tidak takut, karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Dan kami percaya oleh darah-Mu kami sudah sembuh, oleh darah-Mu kami diselamatkan, dan hidup kami dibebaskan. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman Allah hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Sementara firman Allah dibagikan, biarlah yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berdosa Roh Kudus insapkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sehingga hari ini ada orang-orang yang jahat kembali dari jalan-jalan yang jahat dan datang kepada Yesus untuk disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati. Tuhan, terima kasih, bagimu pujian, bagimu hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, orang mantap shalom. Lebih lagi shalom. Ya saudaraku, hari ini saudaraku, saya memberikan judul khotbah berserah ke dalam rencana Tuhan. Berserah kepada rencana Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan, banyak hal yang kita rencanakan, tetapi yang kita berkata kehendak Tuhan yang jadi. Bahkan dalam doa Bapa kami, Alkitab berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lihat Alkitab saudara sebentar. Dalam Matius pasal 26 ayat 41 dan 42. Haleluya. Saudaraku, berserah ke dalam rencana Tuhan adalah kunci untuk saudara mengalami hidup yang bahagia, hidup yang berbahagia dalam segala keadaan. Saudaraku, karena banyak hal yang kita sudah rencanakan yang baik, ya, kita sudah rencanakan yang matang, tetapi saudaraku, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Oleh karena itu, di atas perencanaan saudara mesti mengerti bahwa ada tangan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Yang pasti bahwa Tuhan tidak selalu menjawab apa yang saudara minta, tapi yang pasti adalah bahwa Tuhan itu selalu memberi yang terbaik buat saya dan saudara. Haleluya. Matius pasal 26 ayat 41 dan 42. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terus Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudaraku, Yesus berkata, kalau bisa lakukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saudaraku, ini adalah doa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani. Dan dia tahu bahwa ia harus melakukan kehendak Bapaknya. Dan saudaraku, itu adalah final, itu adalah puncak dari semuanya. Dan saudaraku, itu tidak mudah. Bagaimana Yesus harus mati di atas kayu salib, dan oleh kematiannya seluruh karya Allah yang besar tergenapi di dalam Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau saya dan saudara dimanapun saudara berada, mari kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Mari masuk ke dalam rancangan Tuhan. Bukan kehendak-Mu, tapi kehendak-Nya. Bukan jalan-Mu, tapi jalannya. Saudara gereja Tuhan, saya berkali-kali saya sampaikan bahwa terpujilah Tuhan yang tidak selalu menjawab doamu. Karena saudaraku, kalau Tuhan menjawab doa umatnya, kalau semua doa kita dijawab Tuhan, saudaraku, yang terjadi adalah bencana.
Karena banyak hal yang kita minta sebenarnya saudaraku menuju maut. Banyak hal yang kita minta saudaraku kalau Tuhan genapi, saudaraku sebenarnya nggak baik buat kita. Coba Anda ingat apa yang pernah Anda minta. Saudaraku, seandainya apa yang kamu minta itu Tuhan kasih saudaraku. Ada banyak hal permintaan-permintaan yang kita minta kepada Tuhan. Sesungguhnya sebenarnya tidak baik untuk kita. Maka saudaraku, banyak anak muda waktu putus misalkan. Dia nangis kenapa? Karena orang yang paling dia cintai memutuskan dia. Saudaraku, dia nangis bombay. Mungkin menyalahkan dirinya, bahkan mungkin menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Tuhan menolong dia dan Tuhan mempertemukan dia dengan yang dari Tuhan, dengan yang sesuai dengan rencana Tuhan, dengan sesuai dengan jalan Tuhan, saudaraku, dia akan tertawa, dia akan bergembira dan berkata, puji Tuhan, haleluya. Ternyata Tuhan memberikan yang terbaik kepadaku sesuai dengan rencananya, sesuai dengan jalannya. Saudaraku gereja Tuhan, maka perlunya hari-hari ini saya dan saudara dalam segala keadaan dan dalam segala situasi, ayo masuk di dalam rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Maka saudara lihat Alkitab saudara, Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Saya berdoa hari ini, biarlah saudara masuk lebih dalam, mengerti bahwa Ia punya rencana yang luar biasa atas saudara. Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, Bapak Ibu gereja Tuhan, bahwa dalam keterbatasan kita, kita berpikir bahwa itulah yang terbaik. Tapi saya beritahu saudara, bahwa di sorga ada Bapa yang punya rencana yang dahsyat, punya rencana yang luar biasa atas hidup saudara. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Mungkin tidak enak untuk dagingmu hari itu, tetapi kalau saudara mengikuti rencana Tuhan, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan, ternyata rencanamu indah dan dahsyat dalam hidupku. Maka Yeremia 29 ayat 11, Yeremia pasal 29 ayat 11, ada firman yang datang kepada umat Israel waktu mereka ada di pembuangan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Iya, Demikianlah saudara, firman Tuhan. perhatikan baik-baik. Tatkala umatnya sedang terpuruk, sedang gagal, tidak punya masa depan, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Saya berkata saudara, kalau hari ini engkau sakit, dengarkan, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan mau engkau tidak sakit selama-lamanya, engkau tidak sakit selama-lamanya, engkau tidak gagal selama-lamanya, engkau tidak terpuruk selama-lamanya. Saudaraku, sementara umatnya sedang ada di pembuangan, sementara umatnya sedang ada di Babel, mungkin mereka berkata bahwa kita akan mati di Babel, kita akan binasa di Babel. Saya beritahu saudara, Tuhan yang membuang umatnya ke Babel adalah Tuhan yang berkuasa membawa mereka kembali dari Babel, membawa mereka kembali dari Babel, membawa mereka kembali dari Babel. Saudara, kalau kita berkata bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang membuang umatnya ke Mesir adalah Tuhan yang berkuasa mengembalikan mereka dari Mesir, mengembalikan mereka dari Mesir, mengembalikan mereka dari Mesir. Maka kita berkata, ulangi lagi Bu Belinda, haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Gereja apa. Tuhan angkat tangan saudara. Alkitab berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Terus, Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yaitu rancangan damai dan sejahtera bukan rancangan kecelakaan, dan bukan rancangan kecelakaan. untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Saudara kan terkaget-kaget, ada seorang wanita, seorang pelacur. Saudaraku, tetapi wanita ini luar biasa. Waktu dia punya iman dan berkata, aku percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Dia menyelamatkan dua mata-mata Israel.
Apa yang terjadi? Saudaraku, Rahab seorang pelacur. Waktu dia punya iman kepada Tuhannya orang Israel, kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, saudaraku, Rahab diselamatkan, orang tuanya diselamatkan, keluarga besarnya diselamatkan. Bukan cuma itu, Tuhan memberikan Salmon kepadanya, sehingga pernikahan Rahab si pelacur dengan Salmon itu melahirkan Boas. Siapakah Boas? Boas adalah seorang yang kaya. Kemudian saudaraku, dari keturunan saudaraku, keturunan Isai, dari keturunan Boas lahir Isai, dan Isai melahirkan Daud, Daud melahirkan Salomo, dan lahir raja-raja Yehuda dari seorang Rahab yang pelacur itu. Saudaraku, dengan kata lain, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan, yang masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan bagi saudara. Maka Tuhan berkata begini, sebab aku ini Tuhan, aku punya rancangan yang ada padamu bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Maka saudaraku, yang Tuhan mau hari ini, saudaraku, jangan andalkan pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Tapi belajarlah berserah kepada Tuhan. Jangan andalkan gereja Tuhan, pengertianmu sendiri. Tetapi mari percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia Saudaraku, gereja Tuhan, bulan ini Tuhan mau engkau mengakui dia dalam segala lakumu, dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. meluruskan jalan. Saudaraku, kenapa kita harus berserah? Yang pertama, karena waktu saudara berserah, ia akan meluruskan. Ia akan meluruskan. Ia akan meluruskan jalanmu. Alkitab berkata banyak orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya adalah maut dan kebinasaan. Saudaraku, Alkitab berkata ada satu keluarga di Bethlehem yang bernama Elimelek, istrinya Naomi. Dua anaknya Mahlon dan Kilion. Tatkala terjadi kelaparan di Bethlehem, apa yang terjadi saudaraku? Alkitab berkata mereka meninggalkan Bethlehem karena Bethlehem sedang mengalami kelaparan. Saudaraku, sepertinya keputusan dia untuk berangkat ke Moab itu keputusan yang hebat dan luar biasa. Kenapa? Karena saat itu adalah Moab adalah negara atau tempat yang sangat menjanjikan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam 10 tahun, perhatikan baik-baik, dalam 10 tahun suaminya Elimelek meninggal. Dua anaknya Mahlon dan Kilion pun meninggal. Saya beritahu saudara, andai kata dia tahu kalau di Moab suaminya akan meninggal, dua anaknya akan meninggal, saya percaya mereka tidak akan pernah meninggalkan Bethlehem dan berangkat ke Moab. Tetapi saudaraku, sekali lagi, bahwa mereka mengandalkan pengertiannya sendiri. Maka saudaraku, tatkala dia pulang ke Bethlehem karena dia mendengar bahwa Bethlehem sudah diberkati, Bethlehem sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka saudaraku, Naomi kembali ke Bethlehem. Waktu dia kembali, orang-orang di Bethlehem berkata, Naomi kah engkau? Saudaraku, Naomi berkata, jangan lagi panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Mara, sebab banyak yang pahit terjadi kepadaku. Dan dia berkata, waktu aku meninggalkan Bethlehem, aku meninggalkan Bethlehem dengan tangan yang penuh, tapi aku kembali dengan tangan yang kosong. Saudaraku, gereja Tuhan, berapa banyak saudara percaya, angkat tangan saudara, bahwa apa yang ada di tanganmu semuanya datang dari Tuhan. Apa yang ada di tanganmu semuanya datang dari Tuhan. Apa yang ada di tanganmu semuanya datang dari Tuhan. Kalau saudara sadar, saudara mengerti bahwa apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di rumahmu, apa yang ada di tempatmu, apa yang ada di kantormu, apa yang ada di bisnismu datangnya dari Tuhan, maka saya percaya saudara akan melibatkan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi kepada Tuhan. Maka saudaraku yang diberkati Tuhan, berserah kepada Tuhan yang pertama, karena waktu saudara berserah, ia akan meluruskan jalan saudara. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saudaraku yang kedua, lihat Alkitab saudara. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Saudaraku, betapa penting saudara berserah kepada Tuhan. Saya berdoa biarlah di sepanjang bulan September ini
umat Tuhan yang berserah kepada Tuhan, Anda akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Sehingga saya percaya sekalipun krisis, sekalipun banyak kelaparan, sekalipun terjadi COVID-19, saya percaya satu orang pun umat Tuhan tidak akan pernah mengalami kelaparan, karena ada pemeliharaan Tuhan atas saudara. 1 Petrus 5 ayat 7, haleluya. 1 Petrus 5 ayat 7. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. sebab Ia yang memelihara kamu. Siapa yang percaya? Baca yang keras Bu Belinda, haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. kepadanya, Amin. sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedua, kenapa saudara harus berserah? Ternyata gereja Tuhan, waktu Bapak Ibu berserah, maka Alkitab memberikan jaminan ada pemeliharaan Tuhan, bagi orang yang berserah. Maka saudaraku, dilanjutkan saudaraku dalam Matius pasal 6 ayat 25. Matius pasal 6 ayat 25 kita boleh melihat betapa saudaraku, betapa berkuasanya, betapa luar biasanya waktu Anda dan saya berserah. Baca Matius 6, haleluya. Matius 6 ayat 25. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, Saudaraku, hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? tubuh lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, Saudaraku, Alkitab berkata, pandang burung di langit, yang tidak menabur tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, Terus, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. oke, cukup. Saudaraku, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, saudaraku, pandanglah burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, namun dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Dengan kata lain, saudaraku, Tuhan mau bilang begini, burung yang tidak ada nilainya saja, yang tidak ada harganya saja, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saya dan saudara yang Yesus mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Angkat tangan saudara. Maka saya percaya kita anak-anak Tuhan, kita umat tebusan Tuhan. Lebih-lebih kita, saya percaya Bapa yang di sorga, Bapa yang di sorga akan menyediakan makanan bagi anak-anaknya. Terus lanjutkan lagi, haleluya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Alkitab menegaskan, bukankah kamu jauh? Terus, Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Amin. dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Terus lanjutkan lagi. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Amin. yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Iya. Namun aku berkata kepadamu, Amin. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Terus lanjutkan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, Amin. yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, Amin. tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, Cukup. hai orang yang kurang percaya? Haleluya. Berapa banyak saudara percaya? Di masa-masa kelaparan pun Allah berjanji akan mendandani saudara. Bagian saudara cuma satu, percaya. Amin. Katakan haleluya. Waktu saudara percaya, itu adalah alat tukar untuk saudara mengalami kelimpahan, untuk saudara menerima kesembuhan, untuk saudara menerima promosi yang dari Tuhan. Maka Alkitab berkata, jikalau kau percaya, maka kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yesus berkata, pulanglah, jadilah seperti imanmu. Berapa banyak saudara percaya dan beriman bahwa Bapa di sorga akan mendandani dan memelihara saudara. Tepuk tangan yang kuat dan dahsyat kepada Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, kenapa kita harus berserah? Lihat Alkitab saudara. Saudara, kenapa kita harus berserah? Lihat Alkitab saudara. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kenapa kita harus berserah? Filipi pasal yang pertama
Haleluya. Filipi 1 ayat 6. Amin. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Amin. yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu Yes. akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ulangi lagi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Rasul Paulus berkata akan hal ini. Paulus berkata aku yakin sepenuhnya. yaitu Ia Iya. yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu Gereja Tuhan. Paulus berkata iya yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Saudaraku, Paulus berkata ia juga yang akan meneruskannya. Ia juga yang akan meneruskannya. Ia juga yang akan meneruskannya sampai akhir Kristus Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Ia yang memulai yang baik. Saudara mesti percaya, Ia tidak meninggalkan saudara, tetapi Ia menyertai saudara. Ia meneruskannya sampai tuntas. Maka angkat tangan saudara. Waktu Tuhan menyembuhkan tanpa jejak. Saya ulangi. Waktu Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan itu menyembuhkan saudara secara tuntas. Waktu Dia memulihkan saudara, Dia tidak memulihkan saudara biasa-biasa, tetapi Dia memulihkan saudara sampai tuntas. Maka Paulus berkata, di dalam penjara Paulus berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Ia tidak meninggalkan saudara, tetapi Ia akan meneruskan. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara yang percaya, gereja Tuhan di masa COVID-19 tidak akan membunuh visimu, tidak akan membunuh masa depanmu, tidak akan membunuh karirmu. Bagianmu adalah melangkah dengan iman, percaya kepada janji Tuhan bahwa Ia yang memulai. Itu harus kamu taruh dalam hatimu. Oh yes Tuhan, aku percaya Engkau yang memulai pekerjaan yang baik atasku. Engkau juga yang akan meneruskannya. Katakan haleluya. Maka saudaraku, Ayub pernah mengalami masa-masa di mana diuji oleh Tuhan. Itu sebabnya Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Haleluya. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, Saudaraku, Ayub berkata, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, Ayub mengerti bahwa kalau Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, Ayub juga sadar dan percaya bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Saudara, kalau lihat akhir daripada cerita ini, saudaraku, Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Saya berdoa, saudaraku gereja Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah saudara percaya waktu saudara berserah kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Kurang mantap, katakan haleluya. Yang terakhir, Yakobus 4 ayat 13 dan 16. Yakobus 4 ayat 13 dan 16. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Amin. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami Ya. berangkat ke kota Anu, Amin. dan di sana kami akan tinggal setahun Ya, dan berdagang serta mendapat untung. terus. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Terus. Apakah arti hidupmu? Amin. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan Terus. lalu lenyap. Amin. Sebenarnya kamu harus berkata, Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup kami akan hidup. Terus. dan berbuat ini dan itu. Berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi sekarang Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, amin. dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Gereja Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan tidak mau saudara sombong. Katakan haleluya. Saudaraku, kita harus merencanakan A, B, C. Tapi di atas perencanaan saudara, libatkan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok, kita tidak tahu. Oleh karena itu, waktu saudara berserah dan saudara percaya, maka saya percaya pertolongan Tuhan akan nyata atas hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku berserah, haleluya. Aku berserah.
pekerjaan. Percaya Tuhan membuka jalan, menolong, memberkati saudara. Pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi lambaikan tangan, aku berserah. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, rencananya yang jadi, rencananya yang jadi. Mari mengucap syukur Tuhan Yesus baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan Tuhan. Juru Selamat. Mari katakan saudara, Tuhan urapi umat-Mu. Sementara firman Allah disampaikan, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Kalau ada di antara umat-Mu yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, Engkau yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik atas mereka. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari-hari ini mereka sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, Tuhan, Engkau yang berkuasa memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Ya, saudaraku, Bapak Ibu, beberapa pengumuman. Yang pertama, puji Tuhan, kita ada ibadah doa fajar setiap pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi sampai jam 7. Kecuali hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Karena Minggu kita ada ibadah online jam 7 pagi dan jam 10 pagi. Oleh karena itu kami mengundang saudara Bapak Ibu, mari bergabung melalui IG dan juga melalui Facebook dalam ibadah doa fajar. Saudaraku dari berbagai kota, dari berbagai pulau, bahkan dari berbagai bangsa. Saya percaya ibadah doa fajar ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja CBC, saudara Bapak Ibu, gereja menyediakan ada nomor rekening gereja dan ada barcode. Bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur, saudara boleh menabur di gereja ini. Saya percaya taburan Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pada kita hari ini. Haleluya. Mari gereja Tuhan lambaikan tangan saudara. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi lambaikan tangan saudara gereja Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat Tuhan. Kami berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus pada Yesus Juru Selamat. Mari angkat tangan saudara. Bapak Ibu angkat tangan saudara. Angkat tangan pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan kau kasih karunia. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati berkata,